Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam doa Pentakosta hari yang kedua ini, judulnya adalah Roh Kudus mengajarkan kita. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan yang menuntun menyertai kami sepanjang hari ini. Bahkan di waktu ini kami memberi hidup kami untuk masuk di dalam doa Pentakosta. Dalam firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus, kami percaya kami dapat melakukan segala keinginan hati-Mu sebagai bukti kasih kami, cinta kami kepadamu. Berfirmanlah sebelum kami berdoa bersama. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam surat Roma pasal 15 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Rasul Paulus menekankan bahwa Roh Kudus karena Kristuslah dia dapat berkata-kata bagi dia. Selanjutnya, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Oleh Rohlah maka Paulus dapat mengerjakan dan mengajarkan Injil Kristus, disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat oleh tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Panggilan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil Kristus dipenuhi, dituntun, dan diajar oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena Pauluslah maka Injil sampai kepada kita di benua Asia. Begitu besarnya wilayah jangkauan daripada Rasul Paulus memberitakan dan mengajarkan Injil Kristus. Kalau bukan karena Roh Kudus, tentu dia tidak akan mampu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kekurangan kita. Roh Kudus akan memampukan setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengajarkan banyak hal tentang apa yang sudah kita dapatkan daripada firman Allah. Sudahkah kita bersama-sama mengajarkan firman Allah kepada siapapun dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, seperti kerinduan Paulus
memberitakan ke tempat-tempat di mana belum ada satu orang pun yang memberitakan tentang Injil Kristus. Dan Paulus mengajar menabur benih di atas dasar yang baru, di mana orang belum menabur di situ. Mungkin bagi kita sebagai orang percaya, ini sesuatu yang sangat tidak mungkin, sesuatu yang sangat sulit. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, ketika Roh Kudus yang mengajarkannya kepada kita, menuntun kita, menyertai kita, maka kita pasti mampu dan kita diberikan hikmat ilahi, diberikan kekuatan daripada Dia. Amin. Haleluya. Jangan batasi diri kita. Jangan batasi pengalaman kita yang mungkin tidak terlalu banyak. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Good news-nya, kabar baiknya, Roh Kudus bukan hanya mengajarkan kepada kita, tapi Roh Kudus juga mengingatkan kepada kita. Ada banyak hal yang harus kita ajarkan, kita lakukan, kita sampaikan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus ada pada kami. Roh Kudus mengajarkan banyak hal kepada kami. Roh Kudus ingatkan kami senantiasa, supaya kami tidak lalai memperkatakan firman-Mu, supaya kami tidak lalai percaya akan janji-Mu, akan firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku masuk ke dalam penyembahan-Mu kepada Tuhan. Ucapkanlah kata-kata syukur, bermazmurlah hanya kepada Dia. Dengan waktu yang sangat singkat ini saya percaya dimanapun engkau berada, Roh Kudus mampu melawat hidupku dan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap pribadi, jamah setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, orang tua, orang muda, dalam nama Yesus. Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus penuh dengan kuat kuasa ilahi menjamah setiap kami. Kami rindu banyak diajar oleh Roh Kudus. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami juga untuk mengajar banyak orang. Kami butuh Roh Kudus. Kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jamah ya Tuhan, jamah. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biar kami boleh mengandalkan Tuhan saja, mengandalkan Engkau saja Bapa, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya yang sudah menebus kami dari segala pelanggaran dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, jamah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkatlah kedua tanganmu, buka hatimu untuk Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cintanya lewat putranya Yesus Kristus yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Selamat bertemu kembali dalam hari yang ketiga.